sekarang kita berada di Taman Getsemani. Nah, di depan kita ini adalah sisa-sisa yang dikatakan secara tradisi bahwa ini adalah usia pohon zaitun yang sudah tua. Ini batangnya aja udah ketahuan ya. Jadi diperkirakan usianya sudah sampai 2000 tahun yang lampau. Nah, disinilah tempat secara tradisi bahwa Tuhan Yesus pernah doa kepada Bapaknya sebelum dia disalib. This is the place where Jesus spent the night before he was taken to Pontius Pilate. This is the place where he was betrayed by Judas Iscariot, where the Roman soldiers took him prisoner. This was also the place where Jesus prayed to God and where he asked the disciples, please stay with me, don't follow. The church that we are going to visit is built over a rock, and about the rock it is said that that's the place where Jesus prayed. Oke, di depan kita sebentar kita akan melihat sebuah gereja. Nah, gereja itu dibangun di atas batu karang dan disitulah tempat tepat sekali di mana Tuhan Yesus berdoa di atas batu itu. In the church, behind the altar, you can see wall mosaics with the whole story that took place over here depicted. Nah, nanti pada saat kita masuk ke dalam gereja, Bapak Ibu, di belakang daripada altar kita akan melihat gambar bagaimana melukiskan tempat ini. Saya bacakan dulu firman Tuhan, setelah itu nanti kita masing-masing masuk ke dalam gereja dan saudara mengambil waktu teduh untuk berdoa pribadi. Terserah berapa waktu dan setelah selesai baru keluar. Demikian firman Tuhan, maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke satu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa dan katanya, ya Bapa, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan setelah ia kembali kepada muridnya dan mendapati mereka sedang tidur, ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, sekarang kami sedang berada di Taman Getsemani. Ini adalah taman di mana Yesus ditangkap. Taman ini juga tempat Yesus berdoa sampai 3 kali. Berkata, jika mau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Dari depan gereja atau di Taman Getsemani tempat Yesus berdoa.
Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka terus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Kita tahu di tempat ini penyangkalan terhadap Yesus dilakukan oleh Petrus. Tapi ketika dia melakukan hal itu, teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan. Dan kalimat terakhir menarik sekali dikatakan, lalu ia pergi keluar dan menangis. Setelah penyangkalan itu terjadi, dia menyesal, dia menangis. Tapi satu hal yang perlu kita lakukan setelah kita menyesali dosa kita, yaitu kita pergi keluar. Ada banyak orang yang menangis dengan sedihnya, tetapi tetap hidup di dalam dosa. Tapi Petrus menangis, lalu dia pergi keluar. Dia meninggalkan segala dosa. Karena itu hari ini kita perlu berdoa juga di tempat ini, supaya Tuhan memberikan kesetiaan kepada kita. Kita tidak akan menyangka Tuhan Yesus, tekanan apapun yang terjadi, bujukan semangat. A modern building. On the second floor, we are going to visit the room of the Last Supper. According to the Bible, the Last Supper took place on the second story of a building. This building wasn't here in the time of Jesus. The Last Supper that you are going to see was built actually by the Crusaders on the spot where the room of the Last Supper was in the time of Jesus. Ya, tempat yang akan kita kunjungi adalah lantai kedua dari bangunan ini yang merupakan tempat untuk perjamuan malam terakhir. Dan bangunan ini telah dibangun oleh orang-orang dari The Crusaders, pejuang perang suci, untuk di tempat di mana dulu di bawahnya ini merupakan tempat di mana Yesus pernah makan bersama murid. This whole building is one of the few buildings that is important to the 3 big religions in Jerusalem. It's holy to Christians because of the room of the Last Supper. It's also holy to Jews and Muslims because on the first story we can find the tomb of King David. Ini adalah tempat bersejarah bagi 3 agama, Kristen, Islam, dan Yahudi, karena di atas The Last Supper, di bawah kubur Raja Daud. So this building is actually a church, also a synagogue, and also a mosque. Ini gereja, sinagog, dan juga masjid. Okay, let's go. Di tempat inilah Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para muridnya. Tempat ini sungguh tempat bersejarah bagi 3 agama, yaitu Yahudi, Islam, dan Kristen. Di sini tempat ini disebut juga Loteng Yerusalem.
Pada waktu Yesus mengadakan perjamuan terakhir, tempat ini dipakai oleh Yesus dan para murid-muridnya. Dan di tempat yang sama juga, selama kurang lebih 10 hari, para murid berdoa di tempat ini menantikan turunnya Roh Kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-pecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di tempat inilah di mana Yesus mengadakan perjamuan terakhir sebelum dia disalibkan. Dan di tempat ini juga 10 hari murid-murid berdoa karena Yesus berkata, tunggu di loteng Yerusalem sampai kamu dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang mati. Sekarang kita mau berdoa di tempat ini. Siapa yang belum penuh dengan Roh Kudus? Saya mau berdoa supaya saudara-saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus. Saya akan berdoa dengan minyak urapan dan mintalah urapan Allah pada hari ini menjamah kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang
bahkan setelah dilahirkan di tempat tadi Palungan ortodok. Nah, gereja ini dikuasai oleh orang ortodok. Orang perlu diketahui gereja ini dikuasai oleh gereja ortodok, gereja Yunani. Over there is finished. We are going into this church. This is the church of Saint Anna. And according to the Catholic tradition, the mother of Mary, called Anna, was born over here. There are about 50 places over the world from which they say this is the place where Anna was born. Ada hari raya, orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah orang, sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Dan sesudah goncangan air dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada hari itu juga, pada saat itu juga, sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Bukan sakit, kau berfirman dan pulihkanku. You are the Lord that healeth me. You are the Lord my healer. You send your word and you heal my disease. You are the Lord my healer. Kita juga and you heal my disease. You are the Lord my healer. Kaulah Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan. Mari kita berdiri. Penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penebusku. 2000 tahun yang lalu Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Hari ini di tempat ini, saudara yang percaya, Tuhan juga sanggup menyembuhkan penyakit. Amin. Taruhlah tanganmu pada bagian yang sakit. Dan Alkitab berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya menumpahkan tangan kepada orang sakit, dan orang sakit akan disembuhkan. Amin. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, kami datang pada hari ini di tepi kolam Bethesda, di mana Engkau pernah menyembuhkan seorang yang 38 tahun sakit. Hari ini kami percaya impartasi kuasa mujizat, kesembuhan ilahi tetap berlaku. Karena Yesus tetap sama dulu, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami mohonkan mujizat pengurapan kesembuhan mengalir pada saat ini. Haleluya. Sehingga apapun penyakit yang diderita oleh anak-anak, Tuhan, setelah kami berdoa di tempat ini, kesembuhan akan terjadi. Waktu kami pulang ke Indonesia, kami tidak akan sakit lagi. Amin. Yesus lebih besar dari segala sakit penyakit yang kami alami.
Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang menumpangkan tangan dengan iman pada bagian tubuhnya masing-masing. Haleluya, Tuhan. Kami meminta dalam nama Yesus. jamah dan sembuhkan Jamah kami. semua dalam nama Yesus. Terima Secara khusus kami berdoa untuk Pak Samuel yang merasa mengalami serangan-serangan kuasa kegelapan dan juga mengalami sakit penyakit sesak nafas. Tuhan, Tapi tolong. kami berdoa saat ini dalam nama Yesus. Hamba menumpangkan tangan percaya dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan. Pengurapan Roh Kudus turun di tempat ini pada saat ini. Jadilah sembuh oleh mujizat. Amin. Jadilah sembuh oleh kuasa Tuhan. Amin. Tidak akan sakit lagi. Penyakit sesak napas berhenti dan sekarang bisa bernapas dengan lega oleh anak-anak. Amin. Serangan-serangan kuasa kegelapan dari sejak di Mesir kami tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami tidak izinkan roh jahat bekerja. Karena roh di Amin. dalam kami lebih besar dari roh yang ada dalam kami. Amin. Mengalirlah urapan roh. Amin. Aku berdoa proteksi semua kami dengan kuasa darah Yesus. Urapi kami dengan Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Itulah gunung yang membangun ada bangunan di sana protes. Bergembala. Ini adalah kondisi situasi di sekitar tembok ratapan. Bisa saudara saksikan di sana ada banyak orang-orang berdoa di sekitar tembok ratapan di sana. Dan saudara saksikan dengan seksama ada orang-orang Yahudi yang membentur-benturkan kepalanya ke tembok sebagai wujud kesungguhan hati mereka.
kita memulai jalanan ke Via Dolorosa, Jalan Salib. Nothing much remains, as you know, from the city that existed in the time of Jesus. So the way that we are going to walk is more a tradition than the actual way that Jesus walked. We don't really know how he walked. Kita tidak tahu bagaimana dengan tepat dia berjalan menuju salib, tetapi ini lebih banyak dari tradisi sejarah tentang hal itu. The first station on the way of the cross is the place of judgment. There where Jesus was condemned to death by Pontius Pilate in the Antonia fortress. Over there, where you see those windows, was the Antonia fortress, and over there Pontius Pilate, the Roman procurator, governor, condemned Jesus to death. Ya, jadi menurut tradisi ada 14 stasi di mana Yesus berhenti sampai dia disalibkan. Yang pertama di Benteng Antonia yang ada di atas. Kita tidak bisa ke sana karena ada sekolah muslim pada hari ini. Di sana adalah tempat di mana Yesus dihakimi oleh Pontius Pilatus untuk disalibkan. Kemudian mengalami penyiksaan daripada prajurit Romawi dan dia mulai memikul salib di tempat ini. There are two churches over here. We are going to visit the Church of the Flagellation over there. In the pavement, I will show you the remains of this game that was played with Jesus. It was a very popular game among the Roman soldiers. It was called the King's Game. They took a prisoner, made him into a king, put a thorn crown on his head and a purple robe over his shoulders. And then a kind of a game was played, which always ended with the death of the prisoner. Kita akan pergi ke gereja yang berikutnya. Di sana ada sebuah game permainan yang dimainkan oleh orang-orang Romawi, dan permainan itu biasanya kemudian ditandai dengan mengenakan mahkota duri, dan setelah itu mengenakan jubah ungu, dan selalu diakhiri dengan kematian daripada orang yang dipermainkan dalam game tersebut. Yesus Via Dolorosa. Ini para penapak pejuang tapak tilas. Hai, tante lah pegang tangan. Kami beserta rombongan sedang berjalan menapaki jalan berikutnya, yaitu ke pemberhentian selanjutnya. Ini Pak Rubin. Ya, ini situasi keadaan di jalan Via Dolorosa. Yesus mengalami 14 perhentian ketika dia berjalan menapaki jalan Via Dolorosa. The Roman Catholics. Ini pemberhentian yang ketiga, dan pada pemberhentian yang ketiga Yesus terjatuh. Dari tempat-tempat di mana Yesus pernah berhenti itu kemudian dibangun gereja oleh Ordo Fransiskan yang memiliki banyak uang untuk membangun tempat seperti itu. In front of all the stations, the pavement is a little bit different. And this symbolizes a holy ground. Ini tempat Yesus terjatuh, didirikan gereja oleh Di Santo. depan chapel ini lantainya agak berbeda dan ini menunjukkan tentang tempat kudus. If you would have walked in this direction, you would have come to the Damascus Gate, the most northern gate of the old city. Kalau sudah pergi ke sana itu Damascus Gate, yang paling utara dari kota Yerusalem lama. And if you would have gone straight in this direction, you would have come to the Wailing Wall. Kalau ke sana Wailing Wall. We continue a little bit along this road to the fourth station. Kita akan pergi ke stasiun keempat. Jesus met his mother, Mary. Tempat yang keempat. Not pavement, over here. Ya, ketemu dengan ibunya Maria, dan saudara lihat
Di bawahnya itu ada tempat yang berbeda kan, melambangkan tempat kudus. Kudus bukan berarti suci, suci dalam arti tidak bernoda, tetapi tempat yang dikhususkan, tempat Ini khusus. pemberitaan yang kelima, di mana di sini juga Simon orang Kirene mengangkat dan membantu salib Yesus. Dan kami akan memasuki tempat ke dalam. Ya, saudara sekalian, di tempat ini Yesus Kristus yang telah mengangkut salib, tapi waktu dia jatuh, kemudian ada seorang yang bernama Simon Kirene yang mengangkut salibnya. Simon Kirene ini adalah orang yang kebetulan datang saja, ya, jadi tidak tahu apa yang sedang terjadi, tiba-tiba dipaksa untuk memikul salibnya. Tapi kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, salah satu orang yang ada di dalam pada hari Pentakosta itu merupakan juga orang dari Kirene. Berarti dia pertama mengangkut salib secara terpaksa, tapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menjadi pengikut Yesus dengan sukarela. Bahkan Simon Kirene punya dua orang anak yang dua-duanya akhirnya menjadi penyebar berita Injil di daerah Kirene tersebut. Jadi di sini kita melihat kadang-kadang kita juga bisa mengikuti ziarah ke tempat ini secara kebetulan tampaknya, tapi Tuhan punya rencana yang indah supaya kita menjadi pengikut Kristus. We are going up the road. We are going to a hill because we are going to the hill of Calvary, to Golgotha. We saw it on the model. Do you remember on Monday night when we came to Jerusalem? That Golgotha, on the hill of Calvary, was a hill outside the walls of the city in the time of Jesus. Because the city has been destroyed many times after the crucifixion of Jesus, we don't see this wall anymore, but you will feel that we are going up a hill on the way to Golgotha. Kita akan menuju ke Golgotha. Pada waktu itu Golgotha berada di luar dari tembok Yerusalem. Nah, karena tembok Yerusalem beberapa kali dihancurkan, kita tidak tahu lagi di mana temboknya, tetapi kita akan menuju ke arah tembok Yerusalem yang lama, yang dulu, bukan yang sekarang. This whole Via Dolorosa is going through the Muslim quarter. This is all Muslim what you see over here, until we come to the Church of the Holy Sepulchre, over Golgotha and the tomb of Jesus. Over there we are in the Christian quarter. Nah, kita berada di tempat orang-orang Muslim ada di sini, sampai nanti kita menuju tempat di Holy Sepulchre di sana, baru itu untuk tempat orang-orang Kristen. The sixth station, according to the tradition, really the Catholic tradition, over here was the house of a woman who saw Jesus passing with the cross, and she wept from the forehead of Jesus. After this, the image of the face of Jesus remained in this cloth. Therefore, her name became Veronica, the true image. Ya, stasi yang ke-6 ini merupakan stasi di mana ada seorang wanita yang bernama Veronica menyapu peluk Yesus yang ada di wajahnya, dan kemudian dipercayai, terutama dalam tradisi Katolik, itu terpampang pada sapu tangan yang dia punya, dan itu yang disebut sebagai gambaran Yesus yang nampak di dalam sapu tangan Veronica. Gambar ini adalah pemberian yang ketujuh. Di tempat inilah Yesus jatuh untuk yang kedua kalinya. Station over here, where Jesus said to the women of
Jerusalem, don't weep for me. Ini adalah stasiun yang ke-8 di mana Yesus berkata kepada para wanita Yerusalem, jangan menangisi aku. Ternyata perjalanan menyusuri jalan Via Dolorosa cukup jauh. Bisa saudara bayangkan bahwa Yesus malam-malaman tidak tidur dengan tubuh yang sangat letih, tubuh yang lelah, bahkan tidak makan. Udah gitu Yesus juga harus memikul kayu salib yang sangat berat. Betapa berat penderitaan Yesus. Kalau dibandingkan dengan kami, saudara, makan pagi dapat, tidur cukup, ternyata menyusuri jalan Via Dolorosa pun sudah cukup melelahkan. Ya, jadi kita sedang melihat gereja Makam Kudus, di mana menurut versi Katolik itulah Golgotanya. Tadi yang pintu ketujuh itu gerbang terakhir, lalu kita jalan ke Golgota dan kita akan menuju ke sana. This church has a very long and a very complicated history, which I'm not going to tell you. The first church was built by Queen Helen, the mother of Constantine the Great. She came to Jerusalem and she encountered over here a small Jewish Christian community that had a chapel on the hill over here. They told her this was Golgotha and over here is the tomb of Jesus. And then Queen Helen also found a piece of the true cross. Jadi Helena, ibu dari Kaisar Konstantin, itu datang ke Yerusalem dan dia menemukan di sana itu sebuah kapel kecil punya orang-orang Kristen Yahudi, dan mereka bilang bahwa itu adalah tempat di mana Yesus disalibkan. Dan Helena merasa ada damai sejahtera gitulah, bahwa itu adalah benar-benar tempatnya, sehingga dia pertama kali yang membangunkan gereja tersebut. Queen Helen in the Helena, ibu bapa. Bagian dari Found the cross. she said that she found a piece of the cross of Dia bilang bahwa dia menemukan bagian dari salib yang pernah dipakai. The first church that was built over here in the time of Queen Helen was very, very, very big, with the entrance there where we went up the stairs. So actually we are in one of the four courts of the Church of Queen Helen, which has been destroyed. And what you are going to see is a mess. Various elements from various periods. You understand? Jadi gereja yang sebetulnya itu gereja yang besar dan halamannya itu sampai kira-kira di daerah sini, tapi kemudian dihancurkan, dan bagian yang sekarang kita melihat merupakan bagian dari beberapa gereja yang sudah itu dibangun. ya The church has been divided among 6 Christian groups. Here on the roof of the church, we're on the roof of the church, the Ethiopians and the Copts, meaning the Catholics from Egypt, are having their holy quarters. ya. Jadi kalau kita lihat di sana ada 6 gereja yang sekarang menguasai Holy Sepulchre tersebut, dan di daerah yang sekarang kita masuki yang pertama itu gereja Koptik dari Mesir yang menguasainya. Sekarang kami berhenti di pemberhentian yang ke-9 dari jalan Via Dolorosa ini. This is the 9th station where Jesus fell for the 3rd time under the weight of the cross. Ini sesi yang 9 di mana Yesus untuk ketiga kalinya jatuh ketika dia berjalan menuju kayu salib. Yesus jatuh yang ketiga ternyata di sini, saudara. Memang jalannya cukup melelahkan sekali. Roof of the church. This part is only
by the Ethiopians. Here we can see a dome built over the spot where Queen Helen found a piece of the cross. Kita berada pada atap dari gereja bagian Ethiopia dan isinya adalah kubah di mana Saint Helen itu menemukan bagian daripada salib Yesus yang dia percaya sebagai bagian salib Yesus. The Ethiopians here on the roof, they claim that actually they have a very good spot because over here they found the tree from which the wood was taken for the cross of Jesus. Orang Ethiopia mengklaim bahwa mereka mendapatkan tempat yang paling baik di Bukit Golgota ini karena mereka mengklaim telah menemukan kayu yang dipakai untuk menyalibkan Yesus. We are going down. When we are going to the actual entrance to the church, we are going through two Ethiopian chapels. In the first chapel, we are going to sit down, and if you want to, you can receive a blessing from the Ethiopian priest. We want to give bless. You want to bless him? Oh. We come to bless. Jadi kita akan turun ke bawah dan kita akan memasuki pintu gerbang yang sesungguhnya karena ini atapnya, dan kita ke gereja Ethiopia terlebih dahulu. Seperti tadi bilang ada 6 ya gereja di sini. Ini yang Ethiopia, dan gereja Ethiopia merupakan gereja yang miskin ya. Jadi kalau saudara ingin memberkati mereka di sini dengan persembahan dan sebagainya, ada tempat yang bisa saudara berikan di sini. One more thing about the Ethiopians, they see themselves as the descendants of King Solomon and the Queen of Sheba. King Solomon had a lot of wives. Do you know how many? 2,000. 1,000. Yeah, when I told this to my daughter, she said he must have had a very big bed. Orang Ethiopia itu punya pemikiran bahwa mereka adalah keturunan daripada Salomo yang menikah dengan Ratu Sheba dari Ethiopia. Jadi istri dari Salomo kita tahu 1.000 orang, dan anaknya ketika mendengar istrinya 1.000, dia pikir wah pasti ranjangnya Salomo itu besar sekali karena istrinya untuk 1.000 orang. Awas hati-hati kepala. Hati-hati, kepala masih kepake. Masih kepake kepalanya. Yang tinggi-tinggi. Ada. Saya. Ya, ini gereja Ethiopia. Sorry. Jangan jelek. Kalau cowok jelek dari kampung. Kami memasuki jalan berikutnya. Dari bagian jalan penderitaan Yesus. The 11th, the 12th, the 13th, and the 14th station. The 14th station is the tomb of Jesus. Inside the church, we will see places that are owned by the Armenians, by the Greeks, by the Roman Catholics, and by the Syrians. Kita akan memasuki ke dalam, ada stasi yang ke-10 sampai 14, dan yang ke-14 adalah kubur daripada Yesus. Sekali lagi versi Katolik, dan di dalam itu dikuasai oleh 4 gereja, yaitu Armenian, Katolik, Greek, Yunani. dan Syria.
rapat maju. This is the whole mosaic, and over here you can see what is being commemorated over here in the church. Kita melihat mosaik ini dan kita akan memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam gereja ini. On the right, we can see the crucifixion, or rather the body of Christ that is being taken from the cross. Kita melihat yang paling kanan itu Yesus disalibkan dan kemudian ditemukan di salibnya. Right in front of us, we can see the body of Jesus being prepared for burial. Dan ini Yesus dibaringkan untuk pemakamannya. Have a look behind him. This is the 13th station on the way of the cross. On this stone, the body of Jesus was put after it was taken from the cross. Di tempat inilah Yesus dibaringkan setelah dia diambil dari kayu salib. Jesus was a Jew. Yesus yang diberikan di situ tuh. He lived as a Jew and also died as a Jew. Jesus died on Friday afternoon and had to be buried very quickly before the beginning of the Shabbat. Yesus mati dan lahir juga sebagai orang Yahudi. Karena itu dia mengalami pelataran sebagai orang Yahudi. Dia meninggal pada hari Jumat sore menjelang Sabat. Persiapan Sabat. In order to help a rich Jew, a member of the Sanhedrin, and probably a follower of Jesus, he offered his own family tomb. It was Joseph from Arimathea. He said, until after Shabbat, until Sunday morning, you can use my tomb. It's situated not far from here in the garden. Seorang anggota Sanhedrin yang kaya yang namanya adalah Yusuf Arimatea yang memberikan kuburannya untuk dipinjamkan bagi Yesus yang dimakamkan. That's what you can see over there on the left, on the corner. The body of Jesus being buried in the tomb of Joseph of Arimathea. Nah, di kanan ini kita melihat gambar Yesus dimakamkan di kuburan tempat Yusuf Arimatea dan dia sebetulnya hanya pinjam untuk weekend saja. Jumat masuk, check outnya hari Minggu pagi. What was this? Check out. Ini adalah stasiun yang kami beserta rombongan sedang berada di bagian jalan sedang menunggu bus yang akan menjemput kami. Melihat barang-barang ini, wah ibu-ibu semua bawa barang-barang semua. Nah, kami sekarang ada di
Ya kita melintas juga yang suka ada suara ya. ketawa ini adalah karena angin yang bertiup sangat kencang.